Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Nah, jadi kami dari kelompok 4 kelas 11-3 akan membuat video reaction yang membahas mengenai debat yang baru-baru ini sangat memanas, yakni debat ketiga Capres 2024. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwasanya masa ini adalah musim pemilu. Jadi masyarakat dan teman-teman sekalian izin mengingatkan bahwa pilihlah calon pemimpin yang bijak yang dapat memimpin negeri ini agar selalu berjaya. Jangan asal pilih dan jadilah pemilih yang cerdas. Tunggu dulu, sebelum masuk di pembahasan, ada dulu pantunku. Mau didengari? Pantun. Dengari palela. Sarapan pagi dengan roti. Cakep. Bersiap-siap pergi bekerja. Cakep. Sebelum masuk di pembahasan inti, saya menyapa. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Hei, siap mau pilih? Pilih apa? Capres 2024. Sudah nih, daripada berdebat ke situ, toh mandi nonton ini debat capres yang ketiganya. Sebelum masuk debat ketiga ini, perlu kita ketahui temanya. Temanya yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Ya, seperti yang kita lihat bahwa adanya kesalahpahaman data yang dikatakan oleh Pak Prabowo sehingga dikoreksi oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo. Ya betul, namun hal ini tidak disetujui oleh Pak Prabowo, sehingga keadaan semakin tegang. Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Betul juga yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Kan seperti yang kita ketahui bahwa kini apa-apa menggunakan gadget. Jadi untuk itu perencanaan pembangunan suatu struktur pertahanan cyber yang serius. Perlu diketahui juga bahwa cyber itu adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan seperti memanipulasi data, pencurian perangkat lunak, dan lain-lain. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Tapi ada betulnya juga yang dikatakan bahwa pengamanan program ini tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Banyaknya orang yang menggunakan teknologi di zaman ini dan hanya diamankan oleh sekelompok orang tersebut. Apakah bisa? Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif. Perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua,
adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Nah, kan seperti yang dikatakan bahwa pengadaan teknologi terbaru harus melibatkan semua secara semesta. Karena apabila pengaplikasiannya tidak menyeluruh, maka akan banyak komplain dari masyarakat yang tidak terlibat akan hal itu. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan, sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Jadi pandangan Prabowo terhadap pendapat Anies, yaitu untuk apa kita memprogramkan itu, sedangkan banyak putra-putri terbaik Indonesia yang menguasai teknologi, sains, cyber, dan lain-lain. Kan tadi Pak Prabowo menyinggung tentang 4 fakultas. Keempat fakultas tersebut yang dimaksud adalah sains, teknologi, ekonomi, dan matematik, guna untuk menyiapkan putra-putri terbaik untuk menguasai sains artificial intelligence untuk siber, kata Prabowo Subianto. Hal ini juga terdapat pada kutipan dari artikel berjudul Prabowo Bangga Buka Tempat Fakultas Baru di Unhan. Sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Baik, hadirin kami harap tenang. Hadirin kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Kan kita dengar juga sebelumnya bahwa Ganjar menyinggung tentang LPDP. Perlu kita ketahui juga bahwa LPDP adalah lembaga pengelolaan dana pendidikan yang memiliki peran menciptakan pemimpin profesional masa depan Indonesia. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik. Dapat disimpulkan bahwa Anies Baswedan beranggapan untuk membangun pertahanan siber yang tinggi, pengadaan teknologi baru, dan sebagainya. Dan Ganjar juga setuju akan hal itu, tetapi mengaplikasikannya juga. Adapun tanggapan Prabowo bahwa yang dikatakan Anies memang menarik, tetapi kan ada fakultas yang mendukung tentang pengamanan pertahanan siber yang diprogramkan Prabowo setelah menjadi menteri sebelumnya. Behind the scene.
3. Oke. 3. Dengari Palena, sarapan pagi. Pagi. 3. Action. Dengari Palena. Suruh bawa nih. Masuk lain, lebih baik. 3. 3. Apa kamu pilih? Apa mau pilih? Lu. Siapa kamu pilih? Pilih apa? Capres 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa di tanggal 14 Februari nanti ya 3. Sebelum kita masuk di tema, Nonton ke. Jadi mau tahu dulu. Seperti yang kita ketahui bahwa di tanggal 14 Februari nanti akan diadakan pemilu untuk memilih calon presiden 2024. Maka izin mengingatkan kepada teman dan masyarakat sekalian agar jangan golput karena satu suara saja sangat berpengaruh bagi calon pemimpin kita.